Setiap kali kita melihat burung Garuda berwarna emas terpampang di ruang-ruang pemerintahan, di sekolah, atau di halaman depan Istana Negara, kita menyaksikan simbol kebesaran bangsa Indonesia, Garuda Pancasila, lambang negara yang syarat makna dan lahir dari perjalanan panjang sejarah. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa yang baru lahir ini membutuhkan identitas resmi, bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya sudah ditetapkan, namun lambang negara belum ada. Maka pada tahun 1949, Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) membentuk Panitia Lambang Negara melalui Surat Keputusan Pemerintah RIS nomor 19 tanggal 10 Januari 1950. Panitia ini diketuai oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, dengan anggota antara lain Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara, dan beberapa tokoh lainnya. Tugas mereka satu, merancang lambang negara Republik Indonesia yang mencerminkan falsafah dan kepribadian bangsa. Sultan Hamid II mengajukan beberapa rancangan lambang dengan burung Garuda sebagai tokoh utama. Pemilihan Garuda bukan tanpa alasan. Dalam sejarah Nusantara, Garuda sudah dikenal sejak zaman Hindu-Buddha sebagai lambang kekuatan, keberanian, dan keagungan. Bahkan di relief Candi Prambanan dan Candi Mendut, Garuda digambarkan sebagai makhluk mulia penopang dunia. Namun lambang Garuda versi awal rancangan Sultan Hamid II sempat mendapat kritik. Desain pertamanya masih menampilkan unsur yang menyerupai mitologi India, seperti manusia bersayap dengan wajah menyerupai dewa, sehingga dinilai terlalu bersifat mitologis dan kurang mencerminkan identitas Indonesia. Saran dan perbaikan datang dari banyak pihak, termasuk Presiden Soekarno, yang ingin lambang itu lebih sederhana dan memiliki nilai simbolik Pancasila. Maka Sultan Hamid II pun melakukan revisi besar-besaran. Mengganti bentuk kepala Garuda menjadi seperti burung elang asli Indonesia, lebih gagah dan kuat. Di dadanya ditambahkan perisai yang berisi 5 simbol Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Makna dari setiap unsur lambang Garuda Pancasila. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan semangat perjuangan. Sayap Garuda memiliki 17 helai bulu di setiap sayap, 8 helai bulu di ekor, 19 helai di bawah perisai, dan 45 helai di leher. Melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perisai di dada Garuda melambangkan perlindungan diri dan simbol dari 5 sila Pancasila. 1. Bintang emas di tengah, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Rantai emas, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pohon beringin, persatuan Indonesia. 4. Kepala banteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Garuda menggenggam pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika dengan huruf Jawa kuno. Ungkapan ini berasal dari Kakawin Sutasoma karya Emputan Tular dari abad ke-14 yang berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Setelah mengalami serangkaian penyempurnaan, lambang Garuda Pancasila resmi diterima oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Lambang Negara Republik Indonesia ditetapkan secara sah pada 11 Februari 1950. Dan sejak saat itu, Garuda Pancasila menjadi lambang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Garuda Pancasila bukan hanya simbol pemerintahan, tapi cerminan jati diri bangsa. Burung yang gagah, melambung tinggi, mencerminkan cita-cita luhur Indonesia untuk berdiri tegak di antara bangsa-bangsa lain. Perisai di dadanya mengingatkan kita bahwa kekuatan bangsa ini bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menegaskan meski berbeda suku, agama dan budaya, kita tetap satu Indonesia. Sejak ditetapkan, Garuda Pancasila menjadi saksi perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa perjuangan, pembangunan, hingga era modern saat ini, bukan sekadar lambang di dinding, tetapi roh persatuan dan semangat kebangsaan yang mengikat kita semua. Garuda Pancasila, lambang jati diri bangsa Indonesia, yang terbang tinggi, gagah dan abadi di hati rakyatnya.